Nah ini kebanyakan orang Kristen nih. Menghadapi badai, bukan badai yang Tuhan izinkan. Dia bikin badai sendiri. Makanya hidupnya itu tertekan terus, gak ada damai sejahtera. Yesus datang dikatakan membawa kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Makanya Yohanes Pembaptis berkata, karena hanya orang-orang yang bertobat yang bisa mengenal kebenaran dan ikut hidup di dalam kebenaran. Jangan kau tidak bertobat, ikut Yesus, saudara. Satu kuncinya supaya Tuhan bisa hadir dalam hidup kita, bertobat. Waktu engkau bertobat, kebenaran itu ada dalam hidupmu, maka waktu ada kebenaran pasti ada sukacita. Coba kita lihat Yesaya. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya ngomong ya. Yesaya kita buka 32 ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Baca sama-sama di sana apa kata firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketenteraman untuk amin. Ini cocok nggak sama Roma 14 ayat 17 tadi? Cocok. Yesus itu tahu dunia ini sedang ada di dalam kegelapan akibat dosa. Dosa itu membawa sesuatu yang membuat manusia nggak bahagia. Saya mau bilang saudara, yang kita paling butuhkan dalam hidup kita ini bukan uang. Nggak percaya loh. Bilang amin. Nah itu baru percaya. Ya kalau kau nggak bilang amin berarti kau nggak percaya. Yang kita paling butuhkan di dunia ini bukan uang, tetapi ketenangan dan damai sejahtera. Buat apa orang punya uang banyak kalau nggak ada ketenangan dalam hidupnya, nggak ada damai sejahtera dalam hidupnya? Kaya sih kaya, tapi bolak-balik dokter terus. Kenapa? Nggak bisa tidur, minum obat penenang. Kalau malam nggak bisa tidur, ya jangan loh Bapak Ibu. Yang Tuhan tahu kita paling butuhkan nomor satu dalam hidup ini adalah damai sejahtera dan kesukacita. Kenapa? Sukacita itu kekuatan kita. Apapun kita jalani di hidup ini, kalau ada sukacita, kita akan jadi orang-orang yang menang. Tapi mendapatkan sukacita yang dari Tuhan itu tidak sembarangan. Alkitab berkata di mana ada kebenaran baru akan tumbuh damai sejahtera. Makanya bapak-bapak, kalau kau mau hidup damai, jangan kau sembunyi-sembunyikan sesuatu. Amin. Bilang amin. Jangan ibu-ibu yang bilang, bapak-bapak saja. Ya, jangan kau tutup-tutupi sesuatu bapak-bapak, ya. Di handphone itu jangan ada yang disembunyikan dari istrimu. Saya tuh bingung loh kalau suami istri itu nggak saling pegang handphone. Maksudnya ya tuker-tukeran handphone. Ada loh suami itu yang handphonenya itu nggak boleh dipegang istrinya. Ini tanda-tanda ini suami gelap. Kalau ada yang begitu di sini, bertobatlah kau, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Hello. Kenapa sih kalau istri mau pegang handphone mesti jantungnya deg-degan? Ini sesuatu ini. Ya. Kalau ada suami-suami begini, suami-suami gelap ini. Ya, makanya juga itu nama ditulis di handphone tuh yang benar. Ya, jangan Yanti diganti Yanto. Ini bahaya ini, ya. Bahaya, tulisannya tukang gas, tukang sedot WC. Sampai istrinya bilang, itu malam-malam tukang sedot WC telepon-telepon kamu kenapa? Nggak tahu. Emang yang mana sedot yang mau disedot di WC-WC ini? Bertobat. Ya, jangan ya. Kalau mau hidup dalam damai sejahtera itu cuma satu, ayo hidup dalam kebenaran.
Orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam kebenaran. Enak hidup kita, tidak ada tantangan, tidak ada maksudnya apa ya, intimidasi iblis. Iblis itu suka mengganggu orang yang hidup di dalam dosa, apalagi kau sembunyi-sembunyi. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya. Tapi terkutuklah orang yang menutupi dosanya dan terus hidup di dalam dosa itu. Waktu kita percaya sudah menerima Yesus, Natal itu datang dalam hidup kita, maka yang pertama kita bertobat, kita hidup dalam kebenaran. Barulah akan tumbuh damai sejahtera. Walau kita punya uang cuma pas-pasan, kalau ada damai sejahtera dan sukacita, engkau lebih dari pemenang di hidup ini. Katakan, amin. Yang tepuk tangan ambil sepeda di bawah. Kenapa cuma satu orang yang tepuk tangan ini? Yang lain ini kurang sponsornya ini ya. Loh benar Bapak Ibu, kita nih bahagia loh waktu kita tinggal dalam kebenaran. Enak hidupmu, coba ya perhatikan, nggak banyak penyakit. Ya, orang itu kalau banyak masalah, banyak yang ditutupi, banyak ini nanti ya macam-macam nanti. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita tinggalkan dosa, damai sejahtera di hati. Walaupun saya bilang tadi uangnya pas-pasan. Siapa yang uangnya pas-pasan di sini? Ya, saya nih pas-pasan, pas mau beli rumah pas ada duit, pas beli mobil pas ada duit. Jadi siapa yang mau pas-pasan? Semua baru mau itu ya. Biasa orang Kristen begitu. Jadi Bapak Ibu, bukan soal uang hidup ini. Walaupun kau punya uang, kau hidup dalam dosa, tidak ada damai, rumah tanggamu berantem terus. Ada di sini yang tiap hari berantem suami istri? Nggak ada yang ngaku. Ya, jangan ribut-ribut tiap hari, berantem tiap hari, ngapain coba? Kalau ada Kristus dalam hidup kita, ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita, amin. Dan orang yang hidup dalam kerajaan Allah itu pasti hidupnya diberkati. Ya, itu loh Yesus ini datang Natal itu ini. Di mana ada damai sejahtera, kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera. Dan hasilnya dari damai sejahtera itu dikatakan tadi ada apa? Akibat dari damai sejahtera tadi ada ketenangan dan ketentraman. Wow, orang yang hidup dalam kebenaran, dalam damai sejahtera dan sukacita itu tentram hidupnya. Ya, tidak ada satupun yang bisa merampas damai sejahtera kita. Di tengah badai sekalipun kita bisa bernyanyi. Ya. Di tengah badai sekalipun ada damai di hati kita. Saya itu selalu belajar begitu. Apapun, jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu. Ya, buang semua ketakutan itu. Dosa itu mendatangkan ketakutan. Sebaliknya kebenaran mendatangkan damai sejahtera. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, Allah kita berkata Tuhan berjalan di taman itu. Waktu Adam mendengar langkah kaki Tuhan, Alkitab berkata dia Kenapa dia bersembunyi? Padahal selama ini kalau Tuhan datang dia begitu senang. Dia temui Tuhan, mereka bisa bercakap-cakap. Tapi ketika dia berbuat dosa, mereka makan buah terlarang itu. Alkitab berkata waktu Adam mendengar langkah kaki Tuhan, maka bersembunyilah dia. Ketakutan pertama kali muncul dalam hidup manusia ketika dia berbuat dosa. Coba cek, kalau saudara banyak ketakutan hari-hari ini, ayo beresin hidupmu. Mungkin engkau bilang, saya enggak bersinah bu, saya enggak selingkuh. Tapi mungkin kau simpan kepahitan. Itu juga dosa yang akan menggerogoti engkau.
Ya, ayo Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran sungguh-sungguh supaya ada damai sejahtera di hidup kita, ada sukacita melimpah di hidup kita. Supaya di bumi ini kita hidup dalam kerajaan sorga, bahkan sampai kita mati satu saat nanti kita juga masuk dalam kerajaan sorga. Saya berdoa saudara, Bapak, Ibu, biarlah Natal tahun ini kita mau berkata, Tuhan kami mau berubah. Saya dapat kiriman kesaksian dari jemaat Mesbah Doa. Bu, kami ini dulu adalah keluarga yang sangat mengandalkan uang. Jadi istrinya tuh divonis dokter nggak bisa punya anak. Lalu karena punya uang, mereka berobat ke dokter yang mahal. Lalu ya coba bayi tabung. Ketika sudah coba bayi tabung, dia flek-flek. Karena punya uang, ganti dokter yang lebih mahal. Beli obat yang lebih mahal. Kadang-kadang orang itu makin kaya makin agak lain. Ya, makanya jangan kaya-kaya banget lah ya. Nanti saudara tuh jadi agak lain. Ya, orang kaya itu kadang nggak puas saudara. Dia periksa di dokter Indonesia, dibilang nggak ada sakit. Nggak mungkin loh, aku nggak sakit. Aku ini kalau malam deg-degan loh. Iya tapi ibu nggak ada sakit. Nggak mungkin loh, terbang dia ke Singapura. Karena punya duit. Ya, sampai di Singapura, ibu dokter bilang ibu nggak ada sakit bu. Nggak mungkin loh saya nggak sakit. Orang jantung saya deg-degan kok. Ya, tetap nggak terima. Dokter bilang nggak sakit bu. Terbanglah dia ke Pineng. Karena punya duit. Begitu tuh orang kalau terlalu kaya. Beda sama orang miskin. Biar udah sesak napas mau mati, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena kalau periksa dokter makin sesak dia. Iya Pak ya, bersyukur kau jadi orang yang ya nggak terlalu kaya. Ya benar ya, kayak saya dulu kena COVID. Ya beli obat anti COVID, saya tanya lihat harganya di internet 15 juta. Obat antivirus. Suami saya bilang bagaimana? Jangan sayang. Nanti kalau kita beli itu saya tambah sesak napas. Mati saya mati, kenapa? Lah besok kita makan apa kalau kita beli itu obat? Nggak usahlah, kita dengan iman saja kalau belum waktunya mati, nggak mati. Buktinya sembuh. Ya, hati-hati loh, makin kaya orang kadang-kadang imannya makin bergeser. Iya Pak ya? Emang saudara sudah kaya? Kalau belum kaya enggak usah ngaku-ngaku. Ya. Tapi benar saudara, itu ada orang itu dia pergi ke Pineng nggak ada sakit, ke Singapura nggak ada sakit, kemana-mana nggak ada sakit. Terakhir dia datang sama saya, Bu saya ini mau konseling Bu, kenapa? Saya rasa sakit, tapi saya periksa semua dokter, saya datangi saya katanya saya nggak ada sakit Bu. Saya ini kenapa? Ibu sakit apa? Sakit jiwa kau. Ya. Orang lain seneng gak ada sakit. Lah kok kau cari-cari sakit loh. Karena dia udah bingung duit ini mau dipakai buat apa. Dia pengen berobat. Agak gila memang. Tapi bener itu kesaksian sama saya. Lalu Bu kata dia, saya flek waktu hamil, saya periksa lagi ke dokter yang lebih mahal. Kami sangat mengandalkan uang. Akhirnya saya keguguran. Waktu keguguran, ya, coba lagi, masih dengan kekuatan sendiri. Akhirnya coba lagi sampai coba habis untuk bayi tabung itu mahal loh Bapak Ibu. Ya, kalau orang yang nggak ada duit itu cuma bisa beli ada bayinya tapi tabungnya pakai tabung gas mungkin bisa apa kagak itu ya, mahal tuh tabungnya itu. Ya, 2 kali gagal. Dia bilang, saya sama sekali tidak berdoa. Saya sama sekali tidak mengandalkan Tuhan karena kami punya uang Bu. Lalu sampai akhirnya dia bilang ketika dia keguguran yang kedua kali, semua kayaknya kecewa, suaminya juga kecewa. Disitulah dia berpikir mau bunuh diri. Saya ini tidak berguna. Saya itu hidup gak bisa kasih anak. Saya ini perempuan apa gak bisa hamil. Iblis bilang, gak berguna kau, mati aja, bunuh diri aja. Itu setan. Lalu dia berpikir tadinya saya mau bunuh diri aja. Tiba-tiba saudara dia bilang kenapa aku enggak pernah cari Tuhan ya. Kan ada Tuhan.
Lalu dia mulai cari-cari lagu rohani di YouTube. Dia ketemu khotbah saya. Lagi buka YouTube, saudara coba buka YouTube, pasti muka saya muncul. Nah kalau muncul tuh tolong subscribe. Jangan dilewati aja ya. Lalu dia klik satu saat, pas khotbahnya yang judulnya dosa yang tidak terampuni. Dia bilang waktu saya dengar khotbah itu, kalau penasaran silakan diklik sendiri di YouTube. Waktu saya klik itu Bu, saya nangis habis-habisan di jamaah Tuhan. Ternyata saya ini selama ini jauh dari Tuhan. Saya ini memiliki dosa tersembunyi yang tidak bisa terampuni karena saya mengabaikan suara Roh Kudus. Dia berlutut di kaki Tuhan, lalu dia tidak lagi peduli soal dia hamil atau tidak. Dia cuma sibuk memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Dia bilang tadinya saya ini ibu, orang yang egois, tukang marah, gampang tersinggung. Saya walaupun salah, suami saya pasti yang salah. Begitu ibu-ibu memang. Ya, walaupun dia yang salah tetap suami salah. Ya, memang wanita itu kasta tertinggi di dunia. Tidak ada lawannya. Tapi Bu, setelah saya ikut terus, saya dengerin semua khotbah, saya ikut mesbah doa ibu, saya diubahkan. Saya jadi wanita yang sabar, saya gampang minta maaf. Dulu saya nggak pernah minta maaf, walaupun saya tahu saya yang salah. Tapi setelah saya diubahkan firman Tuhan, kebenaran itu turun dalam hidup saya. Jadi ternyata tidak semua orang Kristen itu sudah menerima Tuhan Yesus. Banyak yang cuma karena beragama. Kalau kau cuma beragama, nggak ada jaminan keselamatan buat hidupmu. Lalu dia bilang ketika saya mulai baca Alkitab, saya mulai berdoa, saya berubah Bu. Ketika saya berubah, suami saya melihat perubahan saya. Lalu akhirnya suami saya juga mulai dengerin khotbah. Sampai satu kali mertua panggil, kamu itu gak punya anak, sampai kapan punya anak? Kalau Tuhan gak bisa jawab, sini tak kenalin dukun. Cuma satu saja, kamu mau minum air yang dibaca-baca dukun itu, lalu dukunnya nanti pegang perutmu, kau pasti hamil. Suaminya itu ngomong sama mamahnya, Ma, kami ini percaya bahwa kehidupan itu dari Tuhan, bukan dari dukun. Kalau Tuhan mau kasih kami anak, gak ada yang mustahil. Tapi kalau Tuhan juga tidak kasih kami anak, kami tetap mau bilang Tuhan itu baik. Perhatikan, sudah ada damai sejahtera. Dijawab atau tidak dijawab Tuhan doanya, tetap Tuhan itu baik. Ini damai sejahtera nggak bisa dibeli dengan uang. Tadinya mau bunuh diri karena tidak mengerti kebenaran. Dia bilang begini, Bu, saya itu kenapa dokter bilang gak bisa hamil? Karena saya ada virus dalam kandungan saya dan menstruasi saya itu gak bisa lancar. Kadang mens, kadang tidak, kadang cuma sedikit. Ya sudah diobati tapi tetap ada. Waktu saya bertobat tetap seperti itu Bu. Tapi tiba-tiba saya ini gak mens sudah sebulan lebih. Saya pengen kontrol ke dokter, takutnya ada apa-apa. Begitu kontrol dokter bilang, selamat ya, kamu hamil. Dan ini usianya sudah 4 minggu. Wow, padahal tadinya dokter bilang tidak bisa hamil. Lalu ketika sudah hamil, lihat Bapak Ibu, Tuhan tuh ajaib. Ketika sudah hamil, setan tuh gak tinggal diam. Setan mengintimidasi, pasti gugur. Tunggu aja nanti kamu flek. Bener, berapa hari kemudian flek. Tapi dia sudah punya kebenaran dan damai sejahtera. Dia bilang gini, Tuhan, aku percaya kalau anak ini dari Tuhan, benih ini dari Tuhan, maka anak ini jadi sampai dia lahir. Iblis kau tidak bisa mengintimidasi aku. Dia nyanyi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Loh, mirip tak? Kenapa saudara tertawain saya? Jangan mengejek saya ya. Nyanyi saudara. Ya,
Dia nyanyi dalam lembah kelam apa? Engkau ada, Yesus setia. Amin. Lagi berkali-kali. Amin. Berkali-kali. Kali-kali kau kuatkan. Sakit, ndak hafal ini. Bagaimana mau nyanyi kau ndak hafal liriknya? Yesus setia. Tapi jangan nyanyi gini. Berkali-kali ku berhutang. Utang dosa dibayar Tuhan, utang uang bayar sendiri. Bertobat. Lalu dia bilang, waktu saya diintimidasi iblis, saya nyanyi, saya dengerin khotbah, iman saya muncul. Saya ini baca kesaksian itu deg-degan saudara, ini hasilnya akhirnya bagaimana? Dia tutup dengan begini. Dan Ibu Debbie, saat saya menulis kesaksian ini kepada Ibu, anak kami sudah berusia 4 bulan sudah lahir ke dunia. Tidak terjadi apa-apa. Wow. Waktu kau terima Yesus, kau terima kebenaran, ada damai, ada sukacita di hidupmu. Apapun persoalan yang sedang kau hadapi hari ini, mari kita mau datang pada Tuhan. Ayo bangkit berdiri Bapak Ibu. Natal itu adalah peristiwa kerajaan Allah yang datang ke dalam dunia ini. Yesus datang membawa kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dibutuhkan oleh manusia. Nyanyikan pujian itu biar Ibu Jacqueline yang nyanyi. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan. Tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara. Untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa. Dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini, saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini, sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Nggak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita gak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya gak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu,
Ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang, Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang, Tuhan, memberi hidup kami kepadamu. Bahwa lidah kami hanya memuji. Yes, Tuhan. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing saudara. Dan malam ini Dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi Dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi Dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam ini ketika kami sudah memilih Yesus, kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Amin.
Kami perlu Engkau di hidup kami, Yesus. Pimpin langkah-langkah kami, Tuhan, dengan kasih karunia-Mu, Yesus. Pimpin langkah hidup kami, Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Yes, Lord Jesus. Nyatakan, Tuhan, kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Bilang pada Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan di hidup ini tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau lebih dari pertolongan-Mu, Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu hari ini. Pegang tangan kami. Kami mau bertobat hari ini, Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak dapat berjalan bersama kami. Kami mau bertobat, Tuhan. Kami tanggalkan setiap dosa-dosa kami. Kepahitan, kemarahan, kekhawatiran. Kami tanggalkan setiap kenajisan, persinahan, perselingkuhan, rokok, judi, minuman keras, apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mau buang itu semua jauh-jauh. Biar kami menata hidup semakin bijaksana lewat firman Tuhan yang kami lakukan di hidup kami. Firman-Mu itu petunjuk bagi jalan-jalan hidup kami, Tuhan. Kami akan berbahagia ketika melakukan firman Tuhan. Karena Engkau yang sudah berjanji dan Engkau tidak pernah menarik kembali setiap firman yang Engkau ucapkan. Bawa kami, Tuhan, untuk sungguh-sungguh bertobat, supaya anak cucu kami juga boleh berbahagia karena iman kami di hadapan Tuhan. Kami perlu kasih karunia Tuhan. Ada begitu banyak persoalan yang mungkin kami hadapi hari ini. Tapi ketika Tuhan beserta dengan kami, Engkau pegang tangan kami, ada damai sejahtera di hidup kami, Tuhan. Ada kekuatan yang melimpah dari Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa. Karena itu kami naikkan doa ini di hadapan Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu, saudara. Naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu, Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau di hidup kami, Yesus. Pimpin langkah-langkah kami, Tuhan, dengan kasih karunia-Mu, Yesus. Pimpin langkah hidup kami, Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Yes, Lord Jesus. Nyatakan, Tuhan, kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Bilang pada Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan di hidup ini tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau lebih dari pertolongan-Mu, Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu hari ini. Pegang tangan kami. Kami mau bertobat hari ini, Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak dapat berjalan bersama kami. Kami mau bertobat, Tuhan. Kami tanggalkan setiap dosa-dosa kami. Kepahitan, kemarahan, kekhawatiran,
Kami tanggalkan setiap kenajisan, persinahan, perselingkuhan, rokok, judi, minuman keras, apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mau buang itu semua jauh-jauh. Biar kami menata hidup semakin bijaksana lewat firman Tuhan yang kami lakukan di hidup kami. Firman-Mu itu petunjuk bagi jalan-jalan hidup kami, Tuhan. Kami akan berbahagia ketika melakukan firman Tuhan. Karena Engkau yang sudah berjanji. Dan Engkau tidak pernah menarik kembali setiap firman yang Engkau ucapkan. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bertobat. Supaya anak cucu kami juga boleh berbahagia. Katakan di hadapan Tuhan, ini kami Tuhan. Lihat hati dan hidup kami. Apakah kami setia dan tulus hati mengasihi Engkau? Apakah kami sudah melakukan yang baik di mata-Mu Tuhan? Ampuni kami Bapa. Kalau kami sering kali melakukan apa yang tidak baik di mata-Mu, hari ini kami mau bertobat Tuhan. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Bawa kami masuk Tuhan. Karena ada begitu banyak hal di hidup ini yang tidak bisa kami selesaikan dengan kekuatan kami. Firman-Mu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami mau belajar hidup mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau belajar menaruh seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam segala keadaan, berlimpah ataupun kurang, saat kami kuat ataupun saat kami lemah hari-hari ini. Biar Yesus satu-satunya yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang sedang mengalami masalah persoalan dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau ambil alih waktu kami berserah kepada Tuhan. Waktu kami percaya kepada Tuhan. Waktu kami berkata sekali Yesus, kami tetap mengasihi Yesus. Itu komitmen di hidup kami Tuhan. Kami tidak akan pernah goyah. Sampai kapanpun juga kami tidak akan pernah goyah Tuhan. Dijawab atau belum dijawab, kami mau tetap percaya. Dan inilah ungkapan hati kami. Selidiki hati kami Tuhan. Lihat hati kami. Apakah sungguh firman-Mu ada dalam hati dan hidup kami Tuhan? Karena kami tahu Tuhan melihat hati kami sampai kedalaman hati. Kami mau tinggalkan segala kemunafikan kami. Karena Tuhan tidak suka dengan kemunafikan. Dia ingin memberkati-Mu saudara. Tapi Dia mencari kebenaran di dalam hati dan batin kita. Kalau hari ini ada sesuatu yang tidak berkenan dalam hatimu, kelicikan, amarah, kepahitan, buang itu semua dan katakan, Tuhan, kami mau bertobat. Antara suami istri jangan saling menghakimi, tapi coba untuk saling memahami. Mengapa istriku seperti itu? Kenapa suamiku begitu? Kenapa anakku begitu? Coba tempatkan dirimu ada di posisi orang lain, sehingga engkau punya hati yang luas seperti Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang ingatkan kami hari ini, supaya kami punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Biar kami mau berjuang sampai pada akhirnya Tuhan, Kau dapati kami ini semua berkenan di hadapan-Mu, supaya kami dapat menerima mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami.